Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Oktaviana Dewi dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 28. Di sini saya akan menceritakan novel sejarah yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Novel ini diterbitkan pada tahun 1982 dengan tebal buku 408 halaman. Novel ini termasuk novel fiksi yang menceritakan tentang kisah cinta Serintil dan Rasus yang dilatar belakangi sejarah PKI. Di suatu desa bernama Dukuh Paruk, ada salah satu kesenian yang berkembang bernama ronggeng. Ronggeng di Dukuh Paruk ini sangatlah dipuja karena tanpa ronggeng Dukuh Paruk bukanlah Dukuh Paruk yang sesungguhnya. Namun, sudah 11 tahun Dukuh Paruk menjalani kesehariannya tanpa seorang ronggeng. Menurut kepercayaan, menjadi seorang ronggeng bukanlah hasil didikan, tetapi merupakan sebuah takdir. Seorang yang telah ditakdirkan menjadi ronggeng akan dimasuki oleh roh kendang. Siang itu, Rasus, Warta, dan Darsun yang sedang mengembala kambing melihat Serintil bermain seorang diri di bawah pohon nangka. Saat bermain, disitulah mereka memperhatikan bakat Serintil yang sebagai calon ronggeng. Tidak ada yang pernah mengajari Serintil menari dan berembang. Bahkan ia belum pernah melihat pentas ronggeng. Tanpa diketahui keempat anak itu, Sakarya kakek Serintil melihat permainan tarian ronggeng Serintil. Sakarya sadar bahwa cucunya merupakan calon ronggeng Dukuh Paruk. Kemudian Sakarya menyerahkan Serintil kepada Kartarejo yang merupakan dukun ronggeng. Serintil yang masih berumur 11 tahun tinggal bersama kakek dan neneknya. Kedua orang tua Serintil yaitu Sang Tayyib dan istrinya meninggal karena tragedi tempe boreng. Malapetaka yang membuat anak-anak Dukuh Paruk kehilangan ayah dan ibunya. Pada malam itu, Serintil membuktikan kebolehannya dalam menarikan ronggeng disaksikan oleh orang-orang Dukuh Paruk. Untuk menjadi seorang ronggeng, Serintil harus melewati beberapa ritual seperti mandi di depan cungkup makam Ki Secamenggala dan buka kelambu. Ritual terakhir yang dilakukan Serintil ialah ritual buka kelambu, di mana pada ritual tersebut Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada siapapun lelaki yang dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Kartarejo. Dan malam itu, karena kelicikan Kartarejo dan istrinya, Serintil harus melayani dua orang laki-laki, yaitu Dower, pemuda yang membawa 2 keping rupiah perak serta seekor kambing, dan pemuda kedua yaitu Sulam yang membawa sebuah ringgit emas yang merupakan syarat yang diajukan oleh Kartarejo. Namun, tanpa diketahui siapapun, Serintil telah menyerahkan keperawanannya kepada Rasus. Setelah meninggalkan kediaman Kartarejo, Rasus kecewa dan membenci Dukuh Paruk. Rasus memilih pergi meninggalkan Dukuh Paruk. Rasus tinggal di desa Dauwan dan bekerja di pasar Dauwan sebagai pengupas singkong hingga pada tahun 1960. Wilayah kecamatan Dauwan tidak aman. Perampokan dengan kekerasan senjata sering terjadi. Suatu sore, Rasus dihampiri oleh tentara dan diminta untuk menjadi seorang tobang. Tentara itu berjabat sebagai sersan dengan nama Slamet.
Sersan Slamet melihat kejujuran serta tenaga yang dimiliki Rasus, sehingga meminta Rasus untuk menjadi Tobang. Setelah kepergian Rasus, Serintil menjadi murung. Bahkan Serintil menolak naik pentas. Tak hanya itu, Serintil juga menolak untuk melayani semua lelaki yang menginginkannya, termasuk Pak Masusi. Kemurungan Serintil hilang saat ia bercengkrama dengan Goder, anak Tapi yang masih bayi. Serintil masih menolak untuk berpentas. Bahkan Serintil menolak tawaran dari Pak Ranu, seorang penggawa kantor kecamatan Dauan yang akan menggelar pentas kesenian menyambut perayaan Agustusan. Namun setelah ia berbicara dengan Sakung, laki-laki buta penabur calung, akhirnya Serintil bersedia naik pentas. Tanpa diketahui, acara tersebut merupakan acara orang-orang PKI. Suatu hari datanglah Sentika dari Alas Wangsal yang meminta Serintil untuk meronggeng dan menjadi gowok untuk anaknya yang bernama Waras dan masih berumur 17 tahun. Serintil awalnya menolak, namun setelah melihat Waras, Serintil pun bersedia menjadi gowoknya Waras. Setelah beberapa hari berada di rumah Sentika dan menjadi gowok untuk Waras, Serintil gagal membuat Waras menjadi laki-laki yang sepaunya. Dengan tipu daya Serintil, Sentika dan istrinya percaya bahwa Waras anaknya benar-benar waras, dan Serintil pun kembali ke Dukuh Paruk. Pada tahun 1964, ketika penceklik merajalela, ronggeng Dukuh Paruk malah sering pentas, bukan di tempat orang-orang hajatan, melainkan di tengah rapat umum. Karena itulah rombongan ronggeng Dukuh Paruk mengenal Pak Bakar. Kedamaian Dukuh Paruk tak bertahan lama. Pada tahun 1966, Serintil dan Kartarejo harus ditahan polisi karena dianggap terlibat gerakan orang-orang komunis. Berhias linang kemukus, Dukuh Paruk dibakar oleh massa yang marah. Setelah 2 tahun berada di tahanan, Serintil pun bebas dan kembali ke Dukuh Paruk dengan bahagia. Namun Serintil lebih pendiam dan pemurung serta indang seronggeng pada tubuhnya tidak bersamanya lagi. Tanpa sepengetahuan Serintil, Nyai Kartarejo masih berhubungan dengan Marsus, laki-laki tua yang menginginkan Serintil menjadi istrinya. Untunglah Serintil masih bisa lolos dari perangkap yang sudah disiapkan oleh Marsusi. Setelah lepas dari Marsusi, Serintil berkenalan dengan Pak Bajus, seorang petugas proyek dari Jakarta. Dari kedekatan itulah Serintil mulai mencoba mencintai Pak Bajus. Namun sayang, kebaikan Pak Bajus selama ini hanyalah tipu daya belaka. Pak Bajus berniat menjual Serintil ke atasannya yang bernama Pak Blegur. Namun setelah Pak Blegur melihat citra wajah Serintil, Pak Blegur pun melepaskan Serintil dan meminta Pak Bajus memulangkan Serintil ke rumahnya di Dukuh Paruk. Karena kejadian itu, Serintil menjadi kehilangan akal dan kewarasannya. Hingga suatu hari, Rasus kembali ke Dukuh Paruk. Rasus melihat kondisi Serintil dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Akhirnya Rasus berniat menikahi Serintil setelah Serintil sembuh dari gangguan jiwa. Kelebihan dari novel ini yaitu adanya nilai kemanusiaan dan penghormatan pada perempuan. Tokoh utama adalah Serintil, merupakan simbol tokoh yang dijadikan sebagai semangat keperempuanan yang berjuang untuk keluar dari hitamnya zaman, di mana perempuan saat itu harus diperbudak oleh lelaki sebagai memenuhi hawa nafsu dan selalu dikekang dalam memilih kehidupannya sendiri.
sangat erat dengan hak asasi manusia atau HAM, terutama lebih menekankan hak pribadi yang juga harus dimiliki seorang, terutama perempuan. Novel ini juga mengajarkan kita untuk selalu sadar dan ingat sejarah. Sejarah dikaji sebagai suatu pedoman arah agar sejarah tak terulang di masa depan. Kelemahan dari novel ini yaitu penceritaan yang bertele-tele dengan sisipan suasana desa yang begitu detail namun keluar dari alur cerita, sehingga cerita seolah menjadi tak konsisten dan terlalu jenuh untuk dibaca. Yang paling kental adalah banyaknya kata-kata yang sangat tidak senonoh dan kasar. Kata-kata seperti itu seharusnya ditiadakan saja. Karena merupakan novel yang sudah lama, maka kertas yang digunakan kurang bagus. Tetapi itu tidak mengganggu kejelasan dari tulisan itu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya video ini mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.